Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bapak akan melanjutkan video yang pertama dari perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Ini adalah masuk ke latihan soalnya. Perhatikan gambar bangun di samping. Contoh yang pertama. Ini ada seperti ini gambarnya ya. Titik A, titik B, titik C, D, E. Hitunglah panjang sisi berikut BC. Nah, BC yang ditanyakan sisi ini. Yang diketahui sudut A dan B. Karena yang berperan adalah sisi AB dan BC, sisi depan dan sisi samping, yang kita gunakan sin, cos atau tan, yaitu tan. 45 derajat sama dengan sisi depannya itu apa? BC dibagi sisi samping yaitu AB. Tan 45 derajat nilainya 1. BC nilainya belum diketahui. Kemudian AB nilainya 8. Maka kita dapat BC sama dengan 8 cm. Maka ini panjangnya 8. Gitu ya. Lalu untuk AC mudah, dengan Pitagoras langsung dapat 8 akar 2. Itu cara yang pertama untuk mencari yang AC. Bapak hapus ya. Yang AC. Itu cara pertama dengan Pitagoras. Cara kedua bisa dengan perbandingan trigonometri. Boleh sinus, boleh kosinus. Kan kita mau mencari AC. AC berarti kita perlu untuk mencari perbandingannya perlu bantuan sisi yang lain. AC bisa menggunakan AB, bisa menggunakan BC. Bapak pengennya BC wis, BC dan AC. Perbandingan depan dan miring. Depan dan miring itu apa? Nilai sin. Sin 45 derajat. Berarti depannya BC, miringnya AC. Sin 45 derajat itu setengah akar 2. BC-nya 8, AC-nya belum tahu. Kan gini, maka AC sama dengan 8 dibagi setengah akar 2. Nanti hasilnya 16 dibagi akar 2. Kemudian dirasionalkan hasilnya 8 akar 2. Silahkan dilanjutkan sendiri. Maka AC ini adalah hasilnya 8 akar 2. Nah, kayak gitu ya. Ini enaknya pakai warna yang lain aja, biar asik ini. Nah, pakai warna yang lain. Ini 8. Ini 8 akar 2. Dah. Kemudian yang C, cari AD. AD. Nah, yang diketahui sudut C. Yang ditanyakan adalah AD. Kan ini yang ditanyakan. AD. Maka AD bisa kita cari. Ingat, ini yang diketahui adalah sisi depan. Kalau yang diketahui kan sudut C, maka yang diketahui adalah sisi depan dan sisi samping. Maka sama menggunakan tan 30 derajat. Sama dengan AD per AC. Kan gitu. Tan 30 derajat itu adalah sepertiga akar 3. Kemudian AD-nya itu yang ditanya. Sedangkan AC adalah 8 akar 2. Maka nilai AD diperoleh sama dengan 1/3 akar 3 dikali 8 akar 2. Hasilnya adalah 8/3 akar 6. Itu.
Itu untuk AD. Silahkan nanti dilanjutkan sendiri ya. Sampai yang F. Langkahnya sama. Sudutnya sudah diketahui. Jadi gunakan sisi-sisi yang diketahui untuk menentukan perbandingan trigonometri yang digunakan. Itu. Lalu contoh yang kedua. Kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Titik O merupakan titik potong diagonal atas. Ini titik O. Ini diagonal. Titik P titik potong diagonal bidang alas. Ini titik P. Jika panjang rusuk kubus adalah A satuan, ini panjang rusuk kubus A satuan, maka panjang tiap diagonal bidangnya adalah A akar 2 satuan panjang. Nah, ini soalnya dipahami dulu. Ini hanya info saja, pengenalan grafik dulu. Kemudian masuk ke soal selanjutnya. Diketahui kubus panjang rusuknya adalah 12. Jadi panjang rusuk 12, oke. Titik P, titik O, titik P sama. Titik R terletak pada rusuk CGR. Terletak CG sedemikian hingga besar sudut GER 30 derajat. ER memotong garis OP dan di titik Q. ER benar-benar itu ini ER memotong garis OP. Garis OP itu garis yang dibentuk antara tadi ya. Ini diagonal berarti dihubungkan. Memotong garis OP di titik Q, berarti Q di sini letaknya. Hitunglah panjang ruas garis OQ, GR dan FR. OQ, GR, FR ada semua. Oke. Sudah ada, sudah Bapak siapkan. Yang pertama yang perlu Bapak tekankan adalah diagonal bidang. Beda diagonal bidang dan ruang. Diagonal bidang yang pertama adalah EG, HF, AC, DB. Dia dinamakan sebagai diagonal bidang. Bisa dicari dengan Pythagoras, yaitu menjadi panjangnya adalah 12 akar 2 cm. Mari kita cari yang oke dulu. Nah, oke, kalau ini gambarnya agak bingung, ini aja. Oke kan ini. Kan garis ini loh. Nah, itu kan oke. Oke, sudut yang pertama diketahui adalah kita jelas bisa menggunakan segitiga bantu ini. EOQ. Segitiga ini bisa kita gunakan. Kenapa? Sudutnya sudah diketahui 30 derajat. EO juga bisa kita cari. Kalau EG itu kan panjangnya 12 akar 2. Berarti EO itu setengahnya 6 akar 2. Nah, ini bentuknya. EO 6 akar 2. Oke adalah belum ini yang dicari ini. Ini yang dicari. Belum ini yang dicari. Ini yang dicari kemudian diketahui sudutnya 30 derajat. Gambarnya kayak gini. Ini masih hilang, ditutupin dulu ini. Belum ada. Nah, ini belum ada. Soalnya ini yang dicari. Nah, untuk mencari OQ kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri karena sudut pandangnya sudut E, maka dan yang diketahui adalah sisi samping, yang ditanyakan sisi depan, kita gunakan rumus tan. Tidak bisa menggunakan sin atau cos karena sisi miringnya tidak diketahui. Maka yang kita gunakan hanya tan. Maka tan 30 derajat sama dengan depan per samping. OQ per 6 akar 2. Tan 30 derajat adalah setengah akar 3 sama dengan OQ per 6 akar 2. Maka OQ sama dengan sepertiga akar 3 kali 6 akar 2. Hasilnya 2 akar 6.
Itu sudah dapat hasilnya 2 akar 6 ini. Jelas sampai sini? Mudah ya. Jadi buatlah gambarnya itu sedetail mungkin, sesuai yang diketahui dulu baru kita mulai mengerjakan. Tadi oke sudah diketahui, kemudian GR yang ditanya. GR ini. Nah. Teman sih pulpen GR. Oke, GR ini bisa kita cari dengan 2 cara. Yang pertama kita menggunakan konsep kesebangunan. Yang kedua kita menggunakan perbandingan trigonometri. Mari kita melihat. Nah ini. Pada GR untuk konsep kesebangunan kita gunakan ini. Segitiga EOQ yaitu sebangun dengan segitiga EGR. Kemudian kalau kita gunakan perbandingan trigonometri kita menggunakan segitiga EGR. Nah ini cara yang pertama kita gunakan kesebangunan dulu ya. Perhatikan segitiga EGR. EGR tadi pada segitiga EGR ini, kalau ini tadi kan kalau kita gunakan ini, Bapak tidak menggunakan ini ya, karena ini sudah tahu jawabannya. Nanti kita masih untuk memahami gunakan ini aja. Cara pertama kita menggunakan perbandingan trigonometri. Perhatikan segitiga EGR. EGR yang ditanyakan GR, yang diketahui sudutnya 30 derajat. EG juga diketahui panjang sisinya 12 akar 2. Maka yang diketahui sisi samping, yang ditanyakan sisi depan. Kita menggunakan rumus apa? Tan. Sisi miringnya nggak tahu, maka kita gunakan tan. Tan 30 derajat sama dengan GR dibagi EG. Nah, ini GR dibagi EG. Maka tan 30 adalah sepertiga akar 3. GR-nya belum tahu. Kemudian EG-nya 12 akar 2. Maka GR-nya kita dapat 4 akar 3. Maaf, 4 akar 6, malah salah ucap. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua kita menggunakan konsep kesebangunan, yaitu dengan segitiga EOQ sebangun dengan segitiga EGR dengan perbandingan EO dibanding EG itu sama dengan OQ dibanding dengan GR. Itu kalau Bapak lihat yang ini. Nah, sama ya. Kalau ini rumusnya beda. Kalau Bapak tadi kan menggunakan rumus EO dibanding dengan EG sama dengan EG. EG sama dengan OG dibanding dengan GR. Nah, kan beda rumus ini. Rumus Bapak dengan rumus ini beda. Supaya bisa menyamakan persepsi dengan pelangkah yang ini, maka rumus ini Bapak ubah ya dengan konsep perbandingan, yaitu dengan EO dibanding OG itu sama dengan EG dibanding GR, tidak menyalahi konsep yang ada. Ini tinggal ubah ke sini. Ini ubah ke sini, ini pindah ke atas. Maka EO dibanding OG, EG dibanding EO dibanding EG sama dengan OG dibanding GR. Oh iya betul. Ini bulat ini rumusnya ini. Ini bulat. Oke, enggak apa-apa lah, kita sesuaikan aja. Berarti ini pindah ruas sini ya. EO dibanding OG. Gimana ya Bapak nulisnya?
Ini susah ini loh. Udah gini aja. Apa tadi? EO dibanding EG. EO dibanding EG sama dengan OG dibanding GR. OG dibanding GR. Ini akan Bapak ubah posisinya. Nah, maka menjadi EG dibanding OG sama dengan, ini kok sama? Bentar. EO dibanding ini. Saya ulangi lagi ya. EO dibanding EG. Nah, kayak gitu. EO dibanding EG itu sama dengan OG dibanding GR. Kan gini tadi. Nah, oke, sip. Ini pindah posisi. Maka menjadi EO banding OG sama dengan EG dibanding GR. Nah, pada rumus tadi ini dibalik, penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. OG dibanding EO sama dengan GR dibanding EG, sama saja. Nah, ini udah sama tahu. Lihat yang ini, lihat yang kecil ini, yang di pojokan kecil ini loh, di gambar ini. Nah, ini sama langkah Bapak ini, sama toh. Nah, konsep perbandingannya, kenapa rumus itu enggak Bapak salahkan? Konsep perbandingannya dia menggunakan perbandingan konsep bangun EG dibanding EO, EG dibanding OG dibanding EO. Yang penting arahnya sama ya. Kalau kita gunakan arahnya ke sini, nanti ini juga ke sini. Jadi OG dibanding EO sama dengan GR dibanding EG. Hati-hati. Jadi arahnya sama. Kalau kita gunakan sisi ini dengan sisi ini, kemudian ya ini dengan ini. Kalau kita gunakan dari sisi ini dan dengan sisi ini, maka kita gunakan sisi ini dan sisi ini. Kalau kita gunakan sisi ini dan sisi ini, maka kita gunakan ya sisi ini sama dengan sisi ini. Jadi hati-hati. Itu adalah konsep kesebangunan, perbandingannya pasti senilai. Oke, kita sudah tahu 2/6. Oke, tadi udah kita dapat EO yaitu separohnya 6/2. GR yang kita cari EG 12/2. Bapak ulangi ya. Oke ini yang sudah kita dapat 2/6. EO itu adalah separohnya ini EG, maka 6/2. Dan GR yang ditanya EG adalah sisi ini. EG adalah 12/2. Dia diagonal bidang. Maka tinggal dikalikan aja. GR sama dengan 2/6 dikali 12/2 dibagi 6/2. Hasilnya 4/6, sama. Itu untuk menghitung GR. Lalu yang ketitik C, kita diminta mencari FR. FR ini mudah. Kenapa mudah? Kita hanya diminta mencari ini. Nah, sudut F kita belum tahu pasti. Sudut R juga kita belum tahu pasti. Tapi yang jelas sudut G 90 derajat. Tapi sudut FG kita sudah tahu, GR sudah tahu. Maka ini loh. FG kita sudah tahu. Untuk mencari FR ya, FG kita sudah tahu. Panjangnya berapa? 12 yang diketahui. FV karena dia kubus. GR kita juga sudah tahu cari tadi, yaitu panjang GR adalah 4/6. Nah, enggak?
Maka FR kita bisa cari dengan cara Pythagoras. FR sama dengan akar dari FG kuadrat ditambah GR kuadrat. Nah ini caranya. Maka 12 kuadrat ditambah akar dari 12 kuadrat ditambah 4 akar 6 kuadrat, ini hasilnya ini. Kemudian diakarkan, hasilnya 4 akar 15. Oke. Dan di akhir ini ada soal latihan, silahkan dikerjakan, nanti dikumpulkan di folder file ya. Untuk pengumpulan di file bagian folder pengumpulan tugas maksudnya. Sekian, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.